Alhamdulillahil azizil jabbar mukawwiril laili wan nahar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hadirin jamaah salat Jum'ah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah hingga detik ini masih diberikan nikmat yang tiada terhingga, terutama nikmat iman dan Islam. Insya Allah dengan berkah nikmat iman dan Islam ini, kita semuanya akan bisa mengetuk pintu surga dan memasukinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah curahkan salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari atas mimbar ini khatib tak lupa mewasiatkan kepada diri khatib dan juga para jamaah sekalian agar marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan modal yang terbaik bagi kita dalam mengarungi kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat yang tiada batas nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sifat kejujuran merupakan sifat yang melekat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayatnya. Mulai dari masa kecil, menginjak remaja, dewasa, hingga menjelang ajalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bersifat jujur. Maka oleh karena itu, dalam berkeluarga, dalam bermasyarakat, dalam bermusyawarah, bahkan dalam berinteraksi dengan musuh-musuhnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersikap jujur. Tidak ada ceritanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengelabui musuh-musuhnya dengan sifat-sifat ketidakjujuran. Apalagi dalam berinteraksi dengan sahabat-sahabat beliau. Kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya disaksikan oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun demikian juga halnya musuh-musuhnya. Di antara lain seperti halnya kesaksian daripada seorang tokoh Quraisy yang bernama An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith suatu saat mengatakan kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, qad kana Muhammad fikum syab gulaman hadatsan." Muhammad di antara kalian dulunya adalah seorang pemuda yang belia. Aradakum fikum, dia adalah orang yang paling kalian senangi, yang paling kalian ridhoi. Wa asdaqukum haditsan, orang yang paling jujur perkataannya di antara kalian. Wa a'zamukum amanah, dan orang yang paling agung dalam hal sifat amanahnya. Ungkapan ini dinukil oleh seorang ulama yang bernama Ibn Hisham dalam tarikhnya. Kesaksian yang lain juga disampaikan oleh penduduk Makkah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal menerima wahyu mengumpulkan orang-orang musyrik Makkah terutama dari kalangan kerabatnya.
setelah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa andzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling dekat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak berkumpul orang-orang Quraisy dari kalangan kerabatnya. Beliau mengatakan, "Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi." Maka kemudian orang-orang pun berkumpul di tempat yang beliau serukan, yaitu di Bukit Sofa. Abu Jahal pun datang bersama orang-orang Quraisy yang lainnya. Bahkan saking begitu antusiasnya orang-orang untuk memenuhi panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, orang yang berhalangan hadir pun kemudian mewakilkan ataupun mengirim utusannya untuk menghadiri pertemuan yang diundang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di tempat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Quraisy saat itu, "Ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum?" Tolong kasih tahu saya, bagaimana pendapat kalian kalau saya memberitahu kalian bahwa di lembah sana ada suatu pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Akuntum musaddiqiyah, apakah kalian akan membenarkan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawab mereka? Mereka mengatakan, "Na'am." Ya. Ma jarabna 'alaika illa sidqan. Yang kami tahu, yang kami lihat selama ini, kamu hanyalah orang yang berkata jujur. Lalu beliau meneruskan ucapannya, "Fa inni nadhirul lakum baina yaday 'adzabin syadid." Ketahuilah, maka sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan di antara kalian, di antara azab yang sangat pedih. Dari narasi hadis ini dapat kita pahami bahwa saat itu orang-orang Quraisy ketika mereka belum beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan sepenuhnya apapun yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika beliau menyampaikan bahwa beliau adalah seorang pemberi peringatan, yang mana itu merupakan salah satu sifat daripada para nabi dan juga visi misinya, maka Abu Lahab pun kemudian merasa marah dengan angkuhnya mengatakan, "Tabbal laka ya Muhammad." Celakalah engkau wahai Muhammad. Nah, oleh karena ucapannya yang tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun menurunkan surah Al-Lahab, "Tabbat yada Abi Lahab wa tabb," sebagai celaan baginya atas sikapnya yang tidak sopan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesaksian atas kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disampaikan oleh seorang tokoh Quraisy ketika ia belum beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan merupakan seorang pemimpin Quraisy yang menggelorakan perang terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, perang Uhud, demikian juga halnya perang Khandaq. Ketika Abu Sufyan bin Harb datang menuju Syam, dia dipanggil oleh Heraklius dan ditanyakan kepadanya banyak hal, yang antara lain adalah mengenai penilaiannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah selama ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata tidak jujur atau tidak? Lalu ia mengatakan dengan sejujurnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata bohong sekalipun dalam hidupnya. Al-Akhnas juga pernah bertanya kepada Abu Jahal yang sangat memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatnya tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah dia seorang yang jujur atau orang yang pernah berbohong? Menariknya, Abu Jahal yang begitu memusuhi dan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan bahwa inna Muhammadan lasadiq, bahwa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sosok yang benar-benar jujur. Masya Allah, para jamaah sekalian, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujurannya tidak hanya diakui dan disaksikan oleh kawan, tapi juga oleh lawan. Mereka tidak berani berkata bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pernah berbohong
walaupun satu kali dalam hidupnya. Bahkan berkat kejujuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang masuk Islam, seperti halnya Abdullah bin Salam, seorang tokoh Yahudi, rahib Yahudi, ataupun seorang alim ulamanya Yahudi di zamannya saat itu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, orang-orang pun berdatangan, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Salam sendiri. Lalu Abdullah bin Salam pun datang ingin melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memperhatikan wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sikapnya dan lain-lain sebagainya. Maka dia pun menyimpulkan bahwa Muhammad adalah seorang yang jujur, bukan seorang yang suka berbohong. Nah, kemudian akhirnya Abdullah bin Salam ini pun masuk Islam. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama, semuanya sepakat bahwa sifat jujur merupakan sifat yang sudah seharusnya melekat dalam setiap diri Rasul. Demikian juga halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin ada seorang yang suka berbohong diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Karena yang namanya wahyu adalah amanah yang harus ditunaikan, yang harus disampaikan kepada umat, yang tidak boleh dikurangi sedikit pun. Wahyu harus disampaikan dengan sejujur-jujurnya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan wahyu berupa Al-Qur'an, di mana ayat tersebut berisi celaan terhadap Nabi Muhammad sendiri atas sikapnya terhadap Abdullah bin Ummi Maktum, maka beliau pun dengan jujur menyampaikan ayat itu kepada umat manusia. Ayat tersebut adalah abasa wa tawalla. Bahwa saat itu suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuka masam terhadap seorang sahabatnya yang miskin. Dikarenakan saat itu ada tokoh-tokoh Quraisy yang datang kepada Rasulullah, di mana Rasulullah SAW berharap supaya tokoh-tokoh Quraisy ini kemudian masuk Islam. Tetapi kedatangan Abdullah ibni Ummi Maktum rupanya sedikit merusak suasana saat itu, hingga akhirnya Rasulullah SAW sedikit merasa kecewa. Atas dasar hal itu maka Allah Subhanahu wa taala menegur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang jujur, maka Nabi Muhammad akan menyembunyikan ayat ini, tidak akan disampaikan kepada orang-orang. Masya Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah seharusnya diteladani oleh kita sebagai muslim. Sebab semua perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama akhlakul karimah beliau, merupakan suatu hal yang harus kita teladani. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keteladanan yang baik untuk kalian, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan ridha Allah dan juga kehidupan akhir di hari akhirat nantinya, serta berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Maka jika kita mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita berkata jujur dan juga bersikap jujur. Dan ini juga merupakan sebagai pemenuhan terhadap panggilan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kaum muslimin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. Kejujuran merupakan sifat yang mulia. Maka siapapun yang berperilaku jujur, maka ia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita diminta untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bersama dengan orang-orang yang as-siddiqin, orang-orang yang jujur
dalam perkataan, perbuatannya, dalam kehidupannya sehari-hari. Jika kita sudah berkata jujur, maka insya Allah kita akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kebaikan dan kebenaran. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berkata jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birr, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menuntun kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menuntun ke dalam surga. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Seseorang yang berkata jujur, yang bersikap jujur dan selalu berupaya untuk bersikap jujur, maka ia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang siddiq. Sebaliknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar jangan sampai berbohong. Dalam sabdanya beliau mengatakan, wa iyyakum wal kadhiba, jauhi, waspadai dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Karena sesungguhnya dusta, bohong itu akan menuntun kepada keburukan. Dan sesungguhnya keburukan itu akan menuntun ke dalam neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzubu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Seorang yang mengatakan atau yang bersikap jujur dan berusaha untuk melakukan, seorang yang bersikap tidak jujur, yang berbohong dan berusaha untuk selalu berbohong, maka ia nantinya suatu saat akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang pendusta. Maka na'udzubillah, jika di antara kita ada yang suka berbohong, apakah berbohong dalam kehidupan keluarga, berbohong dalam pemerintahan, berbohong dalam amanah, berbohong dalam kehidupan bermasyarakat, dalam berkawan dan lain-lain sebagainya, harus kita waspadai, sebab itu akan menuntun kita kepada keburukan dan semakin menggelapkan hati kita. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan riwayat-riwayat dan ayat-ayat yang disampaikan, kita semuanya semakin termotivasi untuk selalu menjaga kejujuran dan menjauhi kedustaan. Dan semoga dengan kejujuran Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita bersama asyuhada dan juga as-salihin bersama as-siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lisairil mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi faqala Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wardallahumma 'an jami'is sahabati li Rasulillah jama'in wa khususan an Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل